Kita sama-sama merenungkan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Saya yakin kita semua pasti pernah membaca atau mendengar kisah ini ya saudara ya. Kita akan lihat sudut pandang Yohanes tentang mujizat ini apa sebenarnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, saudara, jadi ini ceritanya tentang orang yang buta sejak lahir. Kita pasti pernah dengar ya cerita ini ya. Ini cerita yang terkenal sekali, sering dibahas juga. Nah saudara, Yohanes memberi penekanan orang yang buta sejak lahirnya. Kenapa? Karena Yohanes itu ingin ngasih satu penekanan gini. Orang ini sudah tidak mungkin disembuhkan. Nah, tapi prioritasnya Yohanes nanti kalau kita baca, penekanannya itu bukan ada pada, orang ini dipulihkan, mengalami mujizat, selesai, enggak. Tapi Yohanes ingin kita melihat ada sisi rohani, ada satu sisi yang lebih dalam lagi yang ingin ditunjukkan sama Yohanes tentang mujizat ini. Jadi mujizat ini bukan cuma tentang orang disembuhkan selesai, enggak. Tapi ada makna yang lebih dalam, dan itu yang Yohanes ingin kita menangkap itu. Menangkap maknanya itu. Kalau kita bisa menangkap makna itu, kehidupan iman kita, kedewasaan iman kita itu akan terus bertumbuh, saudara. Mujizat yang seperti ini itu hanya terjadi di sini, saudara, di kisah ini ya. Jadi di kisah-kisah yang lain nggak ada yang Yesus mendatangi, ya. Ini satu-satunya yang Yesus mendatangi, terus habis itu dipulihkan. Jadi biasanya kan orang-orang itu, Yesus sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku, kan gitu kan. Ini enggak, dia ini enggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Yesus melihat, oh ada orang yang buta didatangi. Saudara, kita harus tahu di dalam budaya waktu itu, orang buta itu sangat terpinggirkan, saudara. Makanya orang buta rata-rata waktu itu jadi pengemis. Gitu. Nah, kenapa orang buta itu selalu kehilangan kehormatan sosial? Nanti kita akan bahas sama-sama. Yang kedua, dia dianggap terkutuk. Orang yang buta itu dianggap terkutuk. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi, karena itu semua dia sering jadi pengemis. Loh, kamu orang terkutuk kok. Kamu ini orang yang enggak diperkenan sama Tuhan. Kamu ini orang yang enggak dicintai sama Tuhan. Kenapa? Wong kamu loh sampai lahir buta kayak gitu. Apalagi ini dari lahir loh, saudara. Itulah kenapa nanti kita akan lihat kenapa kok murid-muridnya itu bertanya gitu ya. Dan saudara, artinya apa? Orang-orang buta seperti ini sebenarnya mereka tuh bukan cuma menderita fisiknya, tapi secara sosial mereka ikut menderita. Kenapa? Mereka dikucilkan, saudara, waktu itu. Mereka dikucilkan. Jadi nggak ada jalan lain kecuali mereka jadi pengemis. Kasihan ya orang buta waktu itu ya. Secara spiritual, secara religius mereka juga dipinggirkan. Kenapa? Mereka dianggap najis. Mereka ini dianggap terkutuk. Orang terkutuk nggak boleh deket-deket sama kita. Jadi kurang lebih kayak gitu, saudara. Jadi masyarakat menolak mereka. Jadi penolaannya ini penolakan yang saya bilang itu komplit ya, saudara ya. Kasihan. Jadi orang-orang yang cacat atau orang-orang yang buta waktu itu hidupnya benar-benar miris, saudara. Benar-benar terpinggirkan. Nah, saudara, kemudian waktu Yesus melihat ada orang buta ini, murid-murid terus tanya. Mungkin Yesus ngomong sama murid-murid, gitu loh, ada orang buta, gitu ya. Terus murid-murid tanya di ayat yang kedua, tanya, "Rabi,
siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, saudara, pertanyaannya murid-murid itu sebenarnya pertanyaan yang sedang menyederhanakan satu persoalan. Jadi murid-murid itu ingin membawa ini ke persoalan moral. Ke persoalan moral yang bagaimana? Gini, saudara. Jadi cara berpikirnya orang-orang waktu itu gini. Kalau seseorang menderita, apalagi cacat kayak gini ya, dia pasti berbuat dosa. Berbuat dosa di mana? Kalau ini di dalam kandungannya mungkin berdosa gitu loh. Ya. Atau orang tuanya yang berdosa. Makanya waktu mengandung terus anaknya kena gitu. Jadi murid-murid itu lagi menyederhanakan satu persoalan, dibawa ke sisi moral. Sebenarnya pemikiran seperti itu umum di pemikiran orang-orang Yahudi waktu itu. Sebenarnya sama kan kayak di gereja hari ini kan. Kalau kita ketemu sama hamba-hamba Tuhan, kalau kita ada masalah, misal kita lagi terpojok ini, kita sudah lagi posisi kecepit ini, kita konseling sama hamba-hamba Tuhan, sama pendeta, sama konselor, kita selalu ditanya gini kan, kamu habis dosa apa? Bener gak? Gitu ya. Jadi itu asumsi yang umum, saudara. Jadi artinya apa? Kalau ada dosa, itu pasti ada hukuman. Kalau ada hukuman, berarti ada penderitaan. Ya ini yang dialami oleh si orang buta ini. Nah, kenapa? Para murid itu gini, saudara. Sebenarnya bukan cuma para murid, tapi orang-orang waktu itu butuh sesuatu yang gini. Harus ada penjelasan. Kenapa kok itu terjadi? Asal mulanya penderitaan ini dari mana? Kenapa? Sebenarnya ini secara psikologis gini. Kalau mereka bisa menyimpulkan penderitaan asalnya dari mana, mereka merasa lebih tenang. Lebih tenang kenapa? Karena mereka merasa dunia itu teratur kembali. Kalau dunia itu teratur kembali, mereka bisa mengendalikan semuanya. Gitu loh, saudara. Jadi maksudnya murid-murid itu gitu waktu itu. Jadi ini harus dicari ini. Secara spesifik, dosanya apa? Kalau sudah ketemu dosanya, mereka tenang karena bisa diatasi nanti. Ya kan? Misalnya ini, dulu pernah menyembah berhala misalnya. Atau dulu pernah ngecik orang misalnya. Dia bertobat, dia mengakui dosanya, atau dia memperbaiki hubungan dan sebagainya. Yang penting dia menyelesaikan dosa-dosanya, dia yakin, nanti Tuhan pasti memulihkan. Jadi sebenarnya bagi saya itu satu penyederhanaan kayak gini ini berbahaya. Kenapa? Karena gini, saudara, menyederhanakan permasalahan seperti ini membuat kita tuh kadang-kadang nggak merasa butuh Tuhan. Yang penting tahu masalahnya apa, kita selesaikan, ya sudah selesai, gitu ya kan? Jadi nggak menjawab satu pertanyaan, kebutuhan kita sama Tuhan itu seberapa jauh, gitu loh. Ya kan? Kita kalau konseling selalu tanya kayak gitu kok. Hampir selalu tanya sama pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau konselor, tanya, kamu habis melakukan dosa apa? Itu dulu yang ditanya pertama. Ayo, bener gak, saudara yang pernah konseling pasti tanya gitu kan? Nah itu, saudara. Kenapa? Sebenarnya itu penyederhanaan persoalan yang berbahaya. Sebenarnya kalau ada orang, kalau saudara didatangi sama orang curhat sama saudara, dia lagi ada dalam masalah, jangan pernah tanya kamu habis berdosa apa. Biarkan dia cerita semuanya dulu. Sambil saudara berpikir, ini kira-kira apa yang perlu ditanyakan. Gitu loh. Dari ceritanya ini. Gitu ya. Jadi nanti saudara yang menyimpulkan. Nah, itulah kenapa. Jadi gini, saudara. Dia harus ada penyebabnya, harus ada penjelasan moralnya. Orang itu kepingin punya kontrol. Nah, itu yang dipertanyakan sama murid-murid. Itulah kenapa, Rabi, ini siapa yang berdosa? Orang ini sendiri kah atau orang tuanya? Nah, itu. Saudara, tapi Yesus lagi menunjukkan gini, satu sisi yang lain, bahwa penderitaan itu misteri ilahi. Saudara bisa membandingkan dengan Ayub. Kalau murid-murid dan para rabi pada umumnya waktu itu berpikir bahwa ini pasti ada yang berdosa, makanya dihukum terus menderita. Yesus enggak. Yesus lagi mengajak murid-muridnya itu melihat gini, bahwa itu adalah satu misteri ilahi penderitaan itu. Seperti yang terjadi pada Ayub. Ayub itu alim enggak, saudara? Ayub itu hidupnya bagus enggak?
Bagus kan? Ayub itu hidupnya intim nggak dengan Tuhan? Kalau kita lihat di Ayub yang pasal-pasal pertama, intim sekali kan dengan Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kok Ayub diizinkan mengalami penderitaan sedemikian hebat? Kenapa? Jawabannya adalah itu misteri ilahi, gitu loh. Tuhan tuh mengizinkan sesuatu pasti ada maksudnya. Nah, disitulah Tuhan itu mengajak murid-muridnya untuk masuk ke satu dimensi seperti itu, saudara. Makanya Tuhan bilang gini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Gitu. Nah, ini satu misteri ilahi. Tuhan lagi menunjukkan gini, manusia itu loh, sebenarnya itu makhluk yang rapuh. Gitu. Manusia itu makhluk yang rapuh. Itulah kenapa Tuhan mendatangi dia. Dia nggak tahu Tuhan ada di situ. Dia nggak tahu Yesus sedang ada di situ. Dia nggak tahu. Yesus melihat dia, Yesus yang mendatangi. Terus Yesus yang menyembuhkan dia tanpa diminta, ya kan? Nah, orang buta ini nggak minta mujizat sebagai sebuah gambaran bahwa manusia itu nggak cuma sakit, saudara, tapi dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu loh manusia itu. Makanya manusia ini nggak boleh sombong. Jadi Tuhan itu lagi menunjukkan, tanpa Tuhan kamu nggak akan kemana-mana. Nah, kita pernah bahas ya di karya penciptaan, bagaimana waktu manusia jatuh dalam dosa, dia bersembunyi. Terus waktu dia bersembunyi, dia menyadari ketelanjangannya, apa yang dia lakukan? Dia bikin baju dari semak-semak, dari tanaman, dari dedaunan. Pakai dedaunan di badan tuh enak gak, saudara? Gak enak ya? Gatal semua gak? Gatal kan? Bayangkan saudara bikin baju dari dedaunan gitu, saudara pakai. Saudara seharian ya, itu bisa gatal semua. Ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Setelah diumumkan penghukumannya, dia apakan? Tuhan membuat sendiri baju untuk manusia, diukur sampai pas. Kenapa? Karena itu tindakan logisnya Tuhan. Tindakan logisnya Tuhan kenapa? Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya sama Tuhan dibikinkan baju. Supaya apa? Dia bisa bertahan hidup di dunia yang sudah rusak karena dosa itu. Nah itu loh. Jadi Tuhan itu seperti itu. Diulang tema ini di Yohanes. Gitu loh, saudara. Jadi manusia itu akan mati di dalam dosanya. Manusia itu secara alami tidak akan mencari Tuhan, gitu loh. Tapi ada yang bilang gini, loh enggak, manusia beribadah kok. Ada yang beribadah meskipun bukan sama Tuhan Yesus, iya kan? Saudara, sekarang pertanyaannya, waktu manusia beribadah apa yang dicari? Ayo. Kesehatan, keselamatan, umur panjang, kekayaan, hormat di tangan kirinya. Iya kan? Terus cari apa lagi? Cari surga, cari jodoh, iya kan? Bukan cari masalah nih pastinya. Iya toh? Manusia kan cari itu semuanya kan? Sebenarnya yang dicari Tuhan atau bukan sih? Bukan kan? Itulah Tuhan itu menyadari di dalam posisi berdosamu, kamu nggak akan pernah cari Tuhan. Kalau kamu bilang kamu mencari Tuhan, sebenarnya itu semuanya palsu, itu semuanya munafik, gitu loh. Kamu gak akan cari Tuhan, kamu akan cari kesenanganmu sendiri. Kamu akan cari kepuasan dirimu sendiri. Nah itu loh, Tuhan itu, jadi gitu, itulah kerusakannya manusia. Inilah yang dibilang ini istilahnya itu noetic effects of sin, atau efek noetik dari sebuah dosa. Apa itu maksudnya? Jadi gini saudara, itu dosa itu sudah merusak nalarnya manusia. Dosa itu sudah merusak pikirannya manusia, logikanya manusia, sehingga manusia itu gak akan pernah bisa melihat kebenaran. Nah, tema itu diulang atau tema itu ditekankan di Yohanes seperti itu, saudara. Jadi ini bukan sebuah kisah yang Tuhan menyembuhkan matanya orang ini. Kalau Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan bisa sembuhkan kamu. Iya, bisa. Tapi tema atau penekanannya Yohanes bukan ada pada itu. Tapi Yohanes sedang menekankan gini, ya, kamu semua sudah rusak oleh dosa. Kamu gak akan pernah bisa ketemu Tuhan. Pikiranmu tuh loh sudah rusak.
Kecuali Tuhan yang menemukanmu, kamu nggak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Nah itu. Jadi Yohanes sedang menekankan bagaimana manusia itu betul-betul membutuhkan Tuhan, betul-betul membutuhkan anugerahnya Tuhan, gitu loh. Kenapa? Karena dosa itu secara aktif sudah merusak pengenalan manusia akan Tuhan. Makanya kita pergi ke gereja pun, ya, yang dicari manusia di gereja itu apa sih? Orang-orang Kristen kalau ke gereja, ya itu tadi kan. Ya kan? Yang cuma gitu-gitu aja kan. Orang kalau konseling, yang dikonselingi itu paling banyak apa, saudara? Yang mereka konselingkan itu paling banyak apa? Masalah, usahanya bangkrut, gimana caranya bisa kaya lagi, ya toh? Yang kayak gitu kan? Pak Pendeta, gimana ya? Ayo Pak Pendeta, tolong tanya Tuhan, Pak Pendeta, ini saya doa apa bisnis apa lagi Pak Pendeta yang saya itu bisa cepat kaya? Ya toh? Saya pernah loh, saudara, dimintai doa untuk nyarikan siapa maling di perusahaan. Terus gue ini, saya itu pernah loh gitu kan itu. Terus kedua, saya juga pernah diminta doa untuk gini, ada sengketa warisan gitu ya. Diminta doa supaya apa? Supaya warisannya yang dia dapat lebih banyak. Lu sungguhan ini, saudara. Ya kayak gitu-gitu loh. Manusia itu kalau cari Tuhan. Bahkan konseling pun yang dikonselingkan tuh gak jauh-jauh dari itu. Ya toh, rusak kan manusia ini, saudara. Ya toh. Lah kenapa? Roma 3 ayat 23 itu bilang gini, saudara. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, gitu loh. Artinya apa? Manusia itu sudah terikat dengan dosa karena dia terikat. Saudara, kalau terikat itu terbatas enggak? Terbatas. Geraknya bisa bebas enggak? Enggak bisa kan? Nah, itulah orang kalau terikat dengan dosa. Orang kalau terikat dengan dosa, dia enggak akan pernah bisa bebas mencari Tuhan. Kenapa? Karena ikatan dosanya itu akan menghalangi dia. Yang menghalangi apa? Misalnya gini, tak kesanai. Kenapa? Karena kalau di sana khotbahnya itu lebih ini, dalam tanda kutip lebih membangun. Membangunnya apa? Iya. Kalau di sana tuh khotbahnya ditemplaki tok. Kalau di sini kan membangun iman. Kamu pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Kamu pasti menerima mujizat dari Tuhan. Ya kayak gitu-gitu itu disenangi sama orang, saudara. Jadi sudah nggak mau ditemplak. Kenapa? Karena dagingnya merasa sakit. Karena dagingnya itu merasa tidak terima. Aku nggak mau. Aku mau mencari sesuatu yang menyenangkan aku, gitu loh. Bukan sesuatu yang seharusnya aku makan, tapi sesuatu yang ingin aku makan. Itu yang dicari sama manusia. Itulah kenapa orang itu ya, karena dia berdosa seperti itu, orang itu selalu penuh prasangka. Kehidupannya itu selalu penuh prasangka. Kehidupannya itu selalu penuh cap yang buruk, penuh prasangka, penuh kecurigaan. Curiga, jangan-jangan. Orang kalau dosa itu kan ketakutan, saudara. Produknya dosa itu apa? Ketakutan. Orang kalau hidup di dalam dosa curigaan enggak? Curigaan kan? Orang kalau dia selingkuh, dia nanti gampang curiga enggak? Jangan-jangan nanti ketahuan. Iya kan? Jangan-jangan nanti dilaporkan. Jangan-jangan nanti ada yang lihat. Iya toh? Orang kalau korupsi gitu juga kan? Semua jangan. Itulah kenapa dia tidak akan pernah menemukan Tuhan. Jadi Yohanes ini sedang menekankan itu semua. Kebutaanmu, kamu kadang-kadang gini, kamu melihat, tapi sebenarnya di dalam rohmu kamu buta, gitu loh. Jadi Yohanes itu sedang menekankan gitu, saudara. Tapi justru yang buta ini akan melihat terang. Nah, saudara, inilah masalahnya bahwa gereja atau kekristenan itu dipenuhi dengan orang-orang yang rapuh seperti itu, saudara. Manusia-manusia yang rapuh. Dan inilah yang jadi pelayanan kita seharusnya. Bagaimana memenangkan orang-orang yang rapuh ini, membangun mereka, membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Bukan malah dalam tanda kutip memanjakan mereka terus-terusan dengan janji-janji palsu. Janji-janji palsu yang gini, ikut Tuhan kamu pasti kaya. Nah, itu yang bahaya. Nah, disinilah terus Allah yang memanggil. Tindakan Yesus apa, saudara? Waktu melihat orang buta itu.
Nah, Yesus langsung gini. Ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu ke murid-muridnya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Diludah di tanah, gitu ya. Diaduk-aduk sampai jadi kayak agak lumpur gitu, saudara. Terus habis itu diambil, dioleskan ke mata. Ada satu tafsiran, ya, ada satu tafsiran yang bilang bahwa ini nggak ada matanya, nggak ada bola matanya sama sekali orang buta ini. Ada satu tafsiran seperti itu, ya. Tapi tafsiran yang banyak diterima adalah dia lahir dengan bola mata yang sudah tidak berfungsi sama sekali. Jadi Yesus melakukan satu penciptaan yang baru, gitu. Ini menunjukkan apa? Manusia untuk menjadi ciptaan yang baru sebenarnya tidak bisa tidak. Dia harus kembali kepada Tuhan. Manusia yang ingin menjadi manusia yang baru, manusia yang ingin menjadi ciptaan yang baru, dia harus kembali kepada Tuhan untuk diperbarui. Ya, jadi yang ilahi itu harus menyentuh manusia, materinya manusia. Yang ilahi ini kalau sudah menyentuh strukturnya manusia atau kehidupannya manusia, baru disitulah dia akan dipulihkan. Dipulihkannya ini bukan cuma dia disembuhkan, tapi kamu dijadikan ciptaan yang baru. Gitu. Saudara, kalau kita perhatikan, ini orang yang buta, yang dia terpinggirkan secara sosial, terpinggirkan secara religius, terpinggirkan secara ekonomi, terpinggirkan di dalam segala hal. Karena dia buta, dia jadi pengemis. Begitu matanya melihat, kira-kira martabatnya terangkat gak, saudara? Terangkat kan? Kenapa? Karena dia menjadi ciptaan yang baru. Dia menjadi manusia yang baru, manusia yang dipulihkan. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dia kembali kepada hakikatnya, yang dia kembali kepada apa yang Tuhan mau. Itulah manusia yang sesungguhnya, manusia yang bermartabat, gitu loh. Nah, disinilah Tuhan membentuk kembali organnya. Jadi mata yang gagal ini, saudara, dibentuk kembali sama Tuhan. Makanya diludahkan, gitu ya, diambil, dioles-oleskan ke matanya yang buta ini, saudara. Mata yang nggak pernah berfungsi ini dijadikan berfungsi. Yesus nggak langsung menyembuhkan. Kira-kira Yesus sebenarnya bisa nggak menyembuhkan langsung, saudara? Bisa ya. Tapi kenapa kok Yesus nggak mau menyembuhkan langsung? Dia dioles-oles dulu, gitu ya. Terus habis itu disuruh ke kolam Siloam, ya kan? Disuruh ke Siloam. Terus habis itu baru dia disuruh raup, gitu ya, cuci muka. Terus baru dia sembuh. Kenapa? Kira-kira. Nah, saudara, jaraknya dari Yesus menyembuhkan orang ini ya, Yesus mengoles-ngoles ke Siloam itu sekitar 600 sampai 700 meter, saudara. Nah, sekarang bayangkan, ya misalnya ini, ada satu orang di sini, si A, gitu ya. Saya oles-oles mukanya gini ya, atau di sini ada Yesus ini ya. Terus salah satu di antara kita dioles-oles sama Yesus di sini. Mukanya ini penuh tanah gak, saudara? Penuh ya, penuh tanah nih ya di mata nih ya. Terus habis itu sama Yesus disuruh jalan. Ayo kamu jalan ke sana, kira-kira 600-700 meter. Ini seorang pengemis yang buta. Kira-kira bagaimana, saudara? Ngelewati kerumunan orang-orang. Susah nggak kira-kira? Susah ya. Kalau saudara jadi orang ini kira-kira mau nggak? Dia nggak tahu nggak tahu Yesus loh, saudara. Dia nggak minta juga. Kira-kira kalau saudara dibegitukan sama Yesus, saudara mau nggak? Wah, gambling ini, Rek. Iya kan? Gambling ini. Oh, aku ya gak minta ya. Iya kan? Apalagi belum kenal. Dia kan bilang kalau dia nggak tahu. Iya kan? Nggak tahu siapa Yesus dia. Di ayat-ayat selanjutnya. Gambling ini. Tapi dia taat. Tapi dia jalan. Melewati kerumunan banyak orang. Orang buta jalan 700 meter, saudara. Ya, dengan muka penuh dengan tanah kayak gitu. Bayangkan. Artinya apa? Orang ini dia percaya, dia berjalan, dia membasuh, itu satu keharusan. Artinya gini, saudara. Saudara bisa lihat ya, orang ini buta, berjalan dengan mata tertutup, ya.
Terus dia melalui kerumunan, Tuhan itu sedang gini, membentuk satu iman yang konkret untuk orang ini. Jadi sebenarnya waktu kita dijadikan ciptaan yang baru, Tuhan itu membentuk satu iman yang konkret, iman yang nyata, iman yang ada perwujudannya, iman yang gak cuma ngomong gini, Tuhan aku percaya sama Engkau. Enggak cuma sampai di situ. Tapi Tuhan itu ingin imannya kita nyata, imannya itu konkret, ada tindakannya. Itulah kenapa ada banyak hal diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Supaya iman kita semakin konkret, saudara. Supaya iman kita ini semakin nyata, kelihatan di dalam setiap tindakan kita, kelihatan di dalam perkataan kita, kelihatan di dalam tindakan-tindakan kita, gitu loh. Orang beriman itu kalau menurut saudara, itu orang yang seperti apa, saudara? Ini kita bebas saja ya. Orang beriman kalau menurut saudara itu imannya orang yang seperti apa? Kira-kira? Orang yang setia, apalagi? Tapi setianya ini bukan selingkuh tiada akhir ya. Setia sama Tuhan, gitu. Setia, terus apa lagi saudara? Taat, terus apa lagi? Orang yang beriman itu, orang yang apa lagi? Tindak, ada prakteknya, ada kenyataannya. Bilang cinta sama Tuhan. Nah, kalau nggak ada prakteknya gimana? Ngomongnya cinta sama Tuhan, tapinya suka gelut sama orang. Gimana coba? Ayo. Iya toh? Ngomongnya ini cinta sama Tuhan. Ngomongnya cinta sama Tuhan. Tapi iya, suka nyelatu orang. Gosip. Ya. Terus apa lagi? Ngomongnya cinta sama Tuhan, tapi nilep uangnya orang lain. Iya kan? Nilep uangnya orang lain. Itu kan bahaya toh. Nah, itu loh. Banyak hal-hal yang kayak gitu-gitu itu terjadi, gitu loh saudara. Iman itu selalu ada tindakan konkretnya. Tindakan konkretnya itu sesuai dengan kebenaran. Gitu ya. Iman itu selalu ada penyerahannya sama Tuhan. Iman itu selalu ada ketaatannya sama Tuhan. Iman itu selalu ada wujud cintanya sama Tuhan. Ya. Nah, disinilah saudara, Tuhan itu membentuk imannya orang ini. Itulah yang disebut anugerah, saudara. Makanya kalau kita hari ini mencintai Tuhan, saudara ya, kita hari ini mau taat sama Tuhan, saudara, sebenarnya itu semuanya dimulai dari inisiatifnya Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang memanggil kita. Ayo sini Pak Pil, ke sini, dibentuk imannya. Ayo sini Iwan, dipanggil sama Tuhan, dibentuk imannya. Dan sampai hari ini terus dibentuk imannya. Supaya apa? Imannya makin konkret. Dan itulah wujud dari anugerah. Jadi anugerah ini bukan sebuah hak untuk kita untuk berbuat seenaknya. Banyak orang kan bilang gini, nggak apa-apa, wis kita berbuat dosa ya nanti kita minta ampun sama Tuhan. Maaf kata. Tapi kalau sampai itu terjadi, sebenarnya itu adalah satu pelecehan terhadap kasih karunia. Satu pelecehan terhadap anugerah. Bahkan lebih keras lagi, itu adalah satu kekurangan ajaran terhadap anugerah Tuhan. Nah, saudara, mujizat itu sebenarnya bukan tentang orang tiba-tiba dipulihkan gitu aja, enggak. Mujizat itu sebenarnya tentang itu sebuah saya bilang itu sebuah drama ya. Sebuah drama tentang apa? Tentang penciptaan baru. Bagaimana manusia yang dulunya rusak, manusia yang dulunya buta total, gak bisa melihat terang. Bagaimana manusia yang dulunya tersesat, tapi dipanggil kembali, dijadikan satu ciptaan yang baru, dijadikan satu manusia yang baru, diberikan satu babak baru oleh Tuhan. Itulah mujizat yang sebenarnya. Saudara, apakah kita gak mengalami mujizat? Saudara, kita sebenarnya sudah mengalami mujizat. Waktu kita menerima anugerah dari Tuhan, itulah mujizat terbesar yang kita terima. Jadi orang Kristen gak boleh ngomong, aku kok gak ngalami mujizat. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mencintai Tuhan, itu adalah satu mujizat yang terbesar yang kita terima. Selebihnya apa? Selebihnya itu adalah bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita disembuhkan, kalau kita dipulihkan ekonominya misalnya, dipulihkan keluarganya, dipulihkan pekerjaannya, itu adalah satu bentuk penyertaan Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Supaya lewat itu semua kita bisa apa namanya? Bisa hidup dengan baik, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi itu bukan satu apa ya? Bukan satu kehidupan yang kamu tak pulihkan supaya kamu bisa hidup yang gaya hidupnya itu naik bermewah-mewahan, bukan. Tapi supaya lewat itu semua, lewat penyertaan Tuhan, kamu dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Dengan kamu kuat, kamu akan menjadi terang. Dan kamu kuat, kamu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah itu loh. Saudara, sampai hari ini kalau saudara bergumul, saudara masih kuat enggak? Masih bertahan? Kita mungkin enggak kuat ya. Kadang-kadang ngomong gini, Tuhan aku enggak kuat. Tapi orang lain kadang-kadang ngomong gini, kamu kok bisa kuat menjalani kehidupan? Kuncinya apa? Disitulah kita bisa bersaksi. Tuhan yang menemukan aku, Tuhan yang mengubahkan aku, Tuhan juga yang menyertai aku. Ya saudara ya, saudara, jadi yuk kita sama-sama menghayati ini. Yuk kita sama-sama menghayati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini semuanya soal anugerah. Hidup kita ini semuanya soal kita menjadi ciptaan yang baru. Dan karena kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan menginginkan satu iman yang konkret, iman yang nyata, iman yang bisa dirasakan oleh semuanya. Yuk kita sama-sama menjalani hidup ini dalam anugerah Tuhan. Yuk kita berdoa.